Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya, Aprilia Ambar Aryani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Siang ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Sutarji MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SD Negeri Keputaran A, di mana saya bekerja. Selamat siang Bapak Sutarji. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Saya hari ini menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak G. Mohon maaf ya Pak G. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Mbak Dea. Kaitannya dengan dilema etika yang ada di sekolah, kami sebenarnya banyak sekali kaitannya dengan masalah dilema etika yang terjadi di sekolah. Tetapi kami kan sebagai pemegang kebijakan nanti harus memilah-milah untuk bagaimana mengambil keputusan itu demi kebenaran yang berguna untuk keseluruhan. Jadi karena di etika itu kan banyak sekali, kemudian kita mengambil yang mempunyai manfaat positif yang paling banyak. Sehingga dari identifikasi masalah-masalah seperti itu kita harus bisa mengidentifikasi dan memilah mana kira-kira yang mempunyai kepentingan ataupun keuntungan yang lebih besar. Itu yang perlu saya tekankan, sehingga untuk yang kecil kita seolah kita abaikan karena semuanya kan kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara keseluruhan. Kita ambil yang terbaik, gitu. Yang terbaik dari berapa tahun Bapak sudah menjadi kepala sekolah? Sudah 3 tahun kalau di sini, tapi secara keseluruhan sudah 13 tahun menjadi kepala sekolah dan pimpinan sebuah sekolah. Nah, selama ini Bapak, selama dalam jangka waktu masa kerja Bapak dari 13 tahun ini, bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau mungkin Bapak punya salah satu contoh kasus yang bisa untuk memberi gambaran lebih jelas begitu. Bagaimana Bapak mengambil itu? Jadi seperti yang saya katakan di depan tadi, jadi kasus-kasus yang kaitannya dengan masalah dilema etika dan dilema moral itu memang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, khususnya yang ada di sekolah. Nah, ini perlu saya sampaikan juga kaitannya dengan masalah itu, kita harus mencari ataupun memilih kasus itu yang mempunyai nilai positif yang bisa diterima dalam jumlah yang ideal, artinya jumlah yang menguntungkan lebih banyak. Sebagai contoh, ketika ada seorang guru ataupun karyawan bisalah itu suatu ketika dia mempunyai prospek yang baik, kinerjanya bagus, tetapi ada sesuatu kaitannya dengan masalah hubungan dengan orang tua ataupun dengan wali murid. Ini kan menjadi dilema, kita mengambil keputusan. Tetapi bagaimanapun kan kita mestinya harus mengambil sesuatu yang terbaik, tidak mengalahkan daripada kinerja dari bapak ibu guru itu, tetapi kita memberikan manfaat ketika kita mengambil keputusan itu yang terbaik. Sehingga ketika nanti seorang guru itu terjadi perselisihan dengan orang tua ataupun wali murid, kita kan bisa ngomong, kita bisa memilih kasus itu kira-kira untung ruginya gimana. Nah, kita mengambil keputusan yang terbaik supaya nanti antara orang tua dengan guru tersebut tidak mempengaruhi kinerja guru tersebut, tidak mempengaruhi proses pendidikan. Gitu. Diambil yang terbaik Pak. Iya, yang mempunyai manfaat yang lebih banyak. Nah, dari contoh kasus tersebut dan yang sudah Bapak hadapi sama ini, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasanya dilaksanakan? Ya, kalau prosedur kan kita biasanya kan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebijakan yang ada dari pemerintah, karena kita di bawah pemerintah, sehingga kita mengedepankan aturan dan mekanisme yang ada dalam tata kerja dunia kerja yang diatur dari pemerintah. Berarti berdasarkan ini peraturan itu maksudnya nanti. Nah, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif itu kasus yang mempunyai nilai keuntungan yang lebih besar, itu
seperti yang saya tekan di atas dan bisa diterima oleh khalayak kaitannya dengan masa dunia pendidikan maupun juga orang tua kalau di sekolah. Jadi tidak mengorbankan salah satu pihak, tetapi secara keseluruhan bermanfaat, manfaat yang lebih banyak, itu yang diutamakan. Oke. Kemudian dari hal-hal tersebut, apakah ada yang merupakan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan dari yang Nah itu kalau tantangan mesti ada kaitannya dengan masalah ewo dan juga kaitannya dengan masalah kedekatan emosi sosial, itu menjadi kadang-kadang menjadi hambatan. Apa boleh buat kita mengambil keputusan demi baiknya, itu perlu kita tekankan, perlu kita berikan semacam jalan keluarnya. Jangan sampai nanti kita tersandra kaitannya dengan masalah yang ada di sekolah. Tapi kan mau nggak mau kita mesti harus mengambil keputusan yang terbaik, gitu. Berarti tadi tantangannya dari ini ya, masalah ya perasaan emosionalnya kadang-kadang muncul gitu. Tapi kan itu perlu kita kesampingkan dulu ketika kita mengambil keputusan yang terbaik. Gitu. Apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya begini, jadi mungkin kasus yang sederhana bisa diselesaikan guru dengan wali murid dulu, setelah nanti guru dan wali murid tidak berhasil atau bagaimana, nanti kemudian baru Bapak, ya, itu kemudian mestinya seperti itu. Baru misalnya ke tahap lain, ke dinas. Ya, itu mesti seperti itu. Karena apa? Kasus itu kan mempunyai hierarki dalam penyelesaian. Kalau itu antara guru dengan orang tua, nanti kan harus selesaikan dulu antara kedua belah pihak. Nah, kalau di kedua belah pihak itu belum bisa terulih atau terselesaikan, ya kita mediasi untuk memberikan suatu jalan tengah. Toh ketika nanti saya juga sudah terjun tapi belum bisa terulih ataupun belum terselesaikan, ya apa boleh buat, kita harus ke tingkat yang lebih tinggi, ke dinas pendidikan dan sebagainya. Seperti kasus-kasus yang sudah kita alami kemarin. Ya, berarti tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Ya, itu urgent atau enggak, dan juga berat atau tidak. Kalau itu kasusnya itu bisa diselesaikan antara pribadi yang bersangkutan, ya itu lebih baik. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa, atau misalnya ada rapat bulanan atau rapat mingguan untuk menyelesaikan masalah internal di sekolah? Ya, kalau terjadinya kasus kan kita nggak mengerti, dan juga belum tentu kasus itu muncul di tiap bulan. Tapi kalau rapat sekolah kan mesti rutin, betul. Sebulan sekali. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau semacam yang mempermudah, saya kira semuanya kan mesti dalam mengambil keputusan mesti harus ada semacam sharing, ada semacam masukan dan sebagainya ketika kita mengambil satu keputusan yang terbaik. Tetapi dalam mengambil keputusan itu, kalau nanti ada beberapa teman dan sebagainya, kan kita secara tertutup, tidak mungkin kita secara floor kita sampaikan di forum. Ambil keputusan yang terakhir, nah itu menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua. Baik, ini pertanyaan terakhir nih, cepat kok kita ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran yang terbaik, kita kan sebagai yang dituakan di sekolah, nantinya kita Bapak Ibu guru ataupun orang tua itu bisa memilah-milah ketika terjadi kasus itu layak nggak diangkat. Kalau itu semacam kasus itu memang menghambat dunia kerja ataupun kinerja kita, ya kita harus perjuangkan supaya nanti tidak menghambat ketika kita kerja. Tapi kalau itu hanya semacam informasi awal, seandainya itu tidak banyak mengganggu kaitan dengan masalah kerja, ya kita mencoba untuk bisa saling menyadari, untuk bisa menerima kaitannya dengan masalah informasi yang ada di sekolah. Tapi paling tidak kita harus bisa memilah informasi itu kira-kira ada kepentingan yang lebih besar atau tidak. Karena kalau kita mengambil keputusan secara umum, kan kadang-kadang kita juga
perlu perasaan kaitannya dengan masalah emosi, kemudian apa ya, perasaan saling ewo, pekewo dan sebagainya. Tapi kalau di antara teman kita sudah menyadari kaitan dengan masalah apa pemahamannya, ya saya pikir itu harus bisa apa ya, menerima lah kenyataan seperti itu terjadi di dunia. Berarti kalau bisa saya simpulkan, kalau dari pengalaman Bapak berarti tetap pengambilan keputusan itu berdasarkan peraturan juga, kemudian juga bisa mempertimbangkan care-based thinking atau perasaan dari orang tersebut, ya. Berarti sebisa mungkin diseimbangkan. Gitu. Ya, paling tidak itu kan harus ada apa keseimbangan antara apa yang dia kerjakan dengan aturan yang ada. Kira-kira mana yang terbaik dan mana yang mempunyai urgensi ketika mengambil keputusan itu bisa yang terbaik. Gitu. Sejauh ini selama ini selalu terselesaikan nih Pak kalau ada masalah. Alhamdulillah ya terselesaikan, walaupun apa ya, kadang-kadang hirarki itu harus sampai ke dinas dan sebagainya. Karena kalau kami belajar di modul itu kasus-kasusnya itu banyak dan menarik-menarik, dan wah ini bagaimana ya seorang pemimpin itu menyelesaikan. Tapi kadang-kadang gini, kalau itu masalah kaitannya dengan masalah etika, moral dan sebagainya, kita memberikan keputusan dan sebagainya, itu yang menjadi beban berat itu kaitannya dengan masalah emosi dan apa ya, perasaan. Itu menjadi lebih berat yang emosi dan perasaan atau yang uji hukum gitu Pak? Maksudnya ini nggak boleh nih karena ini kan melanggar hukum, itu malah lebih mudah ya Pak? Ya, boleh ini kita harus mengedepankan ketika kita mengambil keputusan itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Atau sesuai dengan koridor, itu lebih mudah karena untuk menekan kompresor kan harus pakai itu. Tapi kadang-kadang kita kan juga sok muncul gitu loh, ewo dan sebagainya, kadang-kadang dicuekin dan sebagainya. Tapi kalau itu kaitannya dengan masalah aturan, ya itu harus kita tegakkan dan kita mudah untuk mengambil keputusan. Betul. Soalnya kalau nanti ewo itu tetap kita jalankan dan sebagainya, mungkin ketika terjadi kasus mungkin sulit untuk kita memberikan keputusan. Tapi kalau itu sudah semacam aturan harus ini, kemudian digunakan untuk membuat keputusan, mesti itu akan lebih gampang. Dasarnya jelas. Iya jelas gitu. Kita ada ewo itu kadang-kadang ya harus kita sampaikan. Terima kasih Bapak, itu saja pertanyaan dari saya. Matur nuwun telah menyempatkan waktunya. Terima kasih wawancaranya, kami selesaikan dari sini. Matur nuwun. Pagi, berjumpa lagi dengan saya Aprilia Ambar Aryani sebagai calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Pagi ini saya bersama dengan Bapak Dr. Agus Sutikno, MSI, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Keputaran 1 yang masih berada di lingkungan sekolah wilayah kami, yaitu di wilayah Keraton. Pagi ini kami akan melaksanakan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3 nih Pak G. Saya mohon bantuannya. Mengganggu waktunya Bapak di sela-sela kesibukan. Matur nuwun sangat. Yang pertama ini Pak, bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Amin. Juga sehat. Nggih, sehat Bapak. Alhamdulillah bisa hadir di Keputaran 1. Amin. Nggih. Ini Pak, yang pertama saya mau menanyakan terkait ini. Selama ini bagaimana Bapak menjadi seorang pemimpin di SD Keputaran 1 ini? Sudah berapa lama Pak? Sudah 2 tahun. 2 tahun di sini. Sebelum ini? Sebelumnya saya guru di SD Negeri yang 1 di Jakarta Utara. Selama 2 tahun ini tentunya banyak sekali hal-hal yang dihadapi ya Pak? Sudah lumayan. Sudah terlatih ya? Lumayan banyak. Kemudian bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral ya, itu memang mesti ada ya, mesti ada. Nah itu biasanya ketika kami menghadapi persoalan-persoalan itu, baik dilema etika maupun bujukan moral, itu yang pertama saya lakukan adalah berhenti sesaat. Berhenti saat itu
Berpikir mencoba sejenak. ya berpikir sejenak, mencoba kembali ke real atau rule aturan yang ada itu seperti apa. Nah itu nanti baru kita ejawantahkan ke dalam kebijakan ya. Sekiranya kalau yang masalah dilema etika ini sekiranya ya itu kita tidak merugikan banget ya, misalnya itu ada kebaikannya 50-50 ya. Maksudnya lebih maaf itu kebaikannya lebih banyak daripada mudaratnya, itu ya kita ambil. Tapi kalau yang terkait kejutan moral ini memang kita harus ada tegas Hati-hati. ya, hati-hati sekali. Ya, kalau dilema etika nanti ketika itu persentase kebaikannya lebih banyak ya tidak masalah, ini kita tapi tetap kita pertimbangkan ya. Jadi kalau 50-50 kita nggak berani lah, tapi lebih dari 50% ya, misalnya 60-70% atau 80% kebaikannya lebih banyak ya nanti kita putuskan seperti itu. Jadi, itu biasanya Bapak berdiskusi dengan sejawat lain atau berdiskusi dengan staf guru yang lain, atau dipikir dulu sendiri Iya. kemudian memutuskan? Ya, betul. Jadi saya tadi matur berpikir sejenak ya, jadi kontemplasi pada diri saya sendiri, kemudian kita cari literasi yang berkaitan dengan peraturan itu. Nah baru nanti misalnya itu terkait dengan keuangan, maka saya akan komunikasi dengan tim keuangan. Apabila ada dengan permasalahan kesiswaan, saya akan komunikasi dengan bidang kesiswaan gitu. Humas ya, nanti saya akan komunikasi dengan bagian humas. Tapi pasti terselesaikan ya Pak ya? Ya alhamdulillah selama ini karena kolaborasi komunikasi itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena kalau baca modul itu kasus-kasusnya banyak dan Ya. saya aja bingung, waduh kalau ada kasus nanti bagaimana ya menyelesaikannya. Makanya kami belajar dengan bapak-bapak yang sampun menjadi komite. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Atau mungkin supaya lebih mudah Bapak bisa memberi contoh kasus begitu. Yang dimana kepentingan itu sama-sama benar, jadi bagaimana menyelesaikannya? Ya, ini Mbak, itu memang kasus yang perlu kehati-hatian ya, ketika kedua-duanya benar kita harus memilih. Dan itu memang yang pertama itu kita kembali kepada aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua kita komunikasikan, kita diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait, yang mana itu berkompeten dan memiliki kepentingan terhadap itu. Nah, itu yang sebagai kita ambil contoh seperti ini ya. Ada kasus ya, di dalam kelas ada perkelahian anak misalnya ya, anak itu ya. Nah, tapi yang satu ini merupakan troublemaker di kelas itu. Dia sering jahili temannya, sering mukuli temannya, sampai akhirnya pada suatu ketika itu banyak orang tua yang protes karena komplain ya, karena anak-anaknya sudah sering tersakiti, jadi korban ya. Bahasanya mau nunggu berapa korban lagi Pak, seperti itu ya. Nah di satu sisi kan kita kasihan tuh, wah ini anak ini tetap harus kita ajar, harus kita didik ya, sementara dia punya masalah ya. Nah kemudian kan di satu sisi kita juga ngomong yang lain, sampai wah saya berpikirnya ada pertanyaan sampai mau nunggu berapa korban lagi Pak, itu kan berarti perlu penanganan ya. Apa yang kita lakukan adalah yang pertama kita komunikasi dengan misalnya ada guru pendamping khusus itu ya, bagaimana dari penglihatan kacamata GPK itu kan misalnya dia lebih ke psikologi pendidikan atau kepada pendidikan luar biasa ya. Nah itu bagaimana mencermati tingkah laku anak yang seperti itu, atau bisa jadi dia gangguan emosi atau gimana ya, masalah dari rumah biasanya Pak yang pelatih atau ya seperti itu. Nah itu yang kedua, dengan guru kelasnya bagaimana keseharian kita proses. Yang ketiga
kami dengan orang tuanya kita panggil, kita beri edukasi, mereka kasus kita dan seperti apa. Dan yang terakhir itu saya sama dinas pendidikan. Hal ini adalah di bidang pembinaan SD. Saya sudah konsultasikan, lalu komunikasikan ada kasus seperti ini. Nah ini kalau saya beri langkah-langkah, jadi pertama ada pembinaan dulu 1, 2, 3 dari kami. Kami hanya konsul ke dinas, kami adakan pembinaan Pak, misalnya 3 kali pertemuan. Kita berikan berita acara, kemudian ada foto, ya, dan sampai itu akhirnya terpilih ada opsi. Seandainya dalam 1 bulan ini tidak ada perubahan tingkah laku atau perbuatan dari si anak yang suka memukuli teman tadi, maka yang kedua adalah ini orang tua harus menyediakan sedu guru pendamping. Nah itu ada apa? Ada setelah 1 bulan kok masih, maka ini harus alternatif 1 adalah sedu tadi, guru pendamping. Jadi ketika dia dimanapun ada guru pendampingnya itu, sehingga anak akan lebih terkontrol kan seperti itu. Nah yang kedua, apabila ini nggak terpenuhi, maka yang ketiga itu sampai akhirnya anak harus pindah. Artinya orang tua memindahkan anaknya ke sekolah lain gitu. Karena dia sudah kewalahan untuk mendidiknya, kita tidak bisa, banyak komplainan yang itu akhirnya. Tapi kan di awal sudah ada pembinaan 3 kali, kemudian ada aturan misalnya 1 bulan nggak ada progres baik maka harus ada sedu. Nah ternyata benar nggak ada perubahan, sedu nggak terpenuhi, maka opsi yang ketiga lah yang akhirnya kita pilih, yaitu siswa mengundurkan diri kemudian dipindahkan di tempat lain. Tapi itu memang berproses ya kan, dengan hati yang sebenarnya masih ingin mendidik, tapi bagaimanapun kita sudah kewalahan. Di satu sisi kan ada komplainan banyak orang ya yang harus kita tanggapi juga, maka akhirnya tadi kita harus memilih antara misalnya itu katakanlah 28 anak di kelas itu 1 dibanding 27 kan kita mending ini 27 gitu. Dan tadi antara manfaat dan mudarat tadi, nampaknya kalau ini mengundurkan diri dan pindah ke sekolah lain itu manfaatnya lebih besar, karena yaitu tadi mengingat sejumlah orang yang telah memberikan masukan pada sekolah untuk bersih. Mungkin itu contohnya ya. Kayaknya pertanyaan yang ini malah sudah dijawab sama Bapak yang selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, gitu. Apakah ada SOP tertulis itu di sini Pak? Ya, sebetulnya belum ada SOP, cuma karena kita sudah saking terbiasanya. Ya, terus itu kembali ke role dulu, terus nanti baru kepala sekolah itu memberikan kebijakan seperti ini, seperti itu. Nanti baru itu misalkan ke tim kecil dulu, misalnya dia kesiswaan tadi ya, kita ke kesiswaan bagaimana, baru nanti ke forum guru secara umum ya. Berarti bisa dari guru kelas dulu dilihat gitu ya, Pak, habis itu ke orang tua guru pendamping khusus gitu. Berarti sudah langkah-langkah. Jadi nanti ketika ini terakhir sama dinas tuh, ketika kita berbuat sesuatu, melakukan keputusan itu dinas juga sudah besok. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau saya pribadi merasa efektif itu, ini kan kasus moral dilema etika ya. Saya senangnya malah kolaborasi gitu. Jadi tidak saya putuskan sendiri, kemudian ada komunikasi. Sebelumnya ada komunikasi dulu dengan orang tua, dengan guru kelas, dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu kesiswaan. Semua kita libatkan. Selain itu kan mereka juga merasa diwongke itu ya, sehingga mereka bisa ikut mendampingi terhadap kasus itu. Karena kasusnya juga melibatkan kita semua gitu. Iya, itu semua.
cut juga. Iya. Itu. Soal berikutnya aja nggih. Iya. Wis pirang menit ya? 12. Oh, wis tak. Oh, sama. 2 menit. Awak kok tiket. Wis 12 menit. Iya. Nah, berapa ya? Enggak sih, Pak. Enggak di buatan. Ya lanjut ya Pak D. Pertanyaan selanjutnya ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap efektif, yaitu Iya. tadi kolaborasi, komunikasi dengan orang tua, Iya. dengan guru pendamping dan juga guru kelas. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya menurut Bapak? Oh iya. Ya. Ya, tentu ada kendala ya. Iya. Ya. Tantangannya gini, banyak kadang kita temui orang-orang yang ini bersikukuh tetap harus mempertahankan itu ya. Misalnya saya dari kasus tadi itu, wah enggak Pak, kalau kita itu nanti mengeluarkan apa kita karena tidak kena masalah pastinya ya. Tapi kan kita sudah komunikasi dengan dinas ya. Dan kita nggak mengeluarkan, tapi mereka yang mengundurkan diri misalnya biasanya karena kurang pahaman aja, jadi belum tahu jalurnya seperti apa. Kalau ya, kalau misalnya ada kasus seperti ini harus penanganan seperti ini, itu berefek enggak dengan dinas pendidikan gitu ya. Makanya kami selalu tidak meninggalkan dari dinas ketika ada kasus-kasus yang baik dilema etika maupun yang rujukan undangan. Jadi masih tetap menggunakan rule base Ya. pengambilan keputusan berdasarkan aturan ya gitu. dan biasanya juga care base juga pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli juga ya Pak. Kalau Ya. kita sama murid itu biasanya Ya. nggak tegel. Ya, asik kanan ya. Oke. Kemudian jadi tantangannya dari orang yang mungkin pro dan kontra. Ya, pro dan kontra itu kan mesti muncul gitu ya. Tapi terus makanya terus itu kita dudukkan bersama Diskusi. kalau ada yang pro kontra itu terus ini kita satu persepsi dulu, kita samakan persepsi, samakan langkah, biar nanti ketika keluar itu menghadapi ya orang tua atau anak yang bermasalah itu dengan orang yang di luar kita sudah satu kata. Ya, pernah menemui orang tua yang sulit gitu ya Pak? Pernah Mbak? Pernah juga. Jadi sifatnya ngengkel gitu ya. Ya pernah itu. Sampai saya tuh home visit ke rumah, kemudian ditangani oleh kesiswaan udah nggak mempan, akhirnya saya yang turun WA saya WA akhirnya luluh, akhirnya selesai dengan baik. Waktu itu udah konfrontasi dengan guru-guru yang di bidang kesiswaan yang menangani itu ya, sempat ada perlawanan gitu ya, kayaknya ada mispersepsi lah ya. Terus akhirnya saya handle, saya ulang dari depan, akhirnya selesai ya. Itu kasus yang tadi yang anak-anak itu bukan Beda lagi ya. Beda lagi. Tapi ya sama mirip, kalau itu nggak mau sekolah, nggak mau berangkat, anaknya itu mulai sama ibunya gitu ya. Tapi memang kebetulan ada masalah internal dalam keluarga. sama Pak, di kebetulan juga banyak. Ya, karena banyak. Ya mirip-mirip gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, sebetulnya kalau terkait dengan dilema etika atau rujukan moral itu tidak ada tata cara. Tapi kalau secara rutinitas di Keputaran 1 ini seminggu sekali itu kita adakan pertemuan. Ada pertemuan sekolah ya, rapat rutin itu seminggu sekali. Nah, itu harapannya itu mengurangi persoalan-persoalan yang akan muncul. Jadi kalau rapat itu sebulan sekali itu kan kadang numpuk masalah ya. Tapi sebulan sekali itu akan lebih terdeteksi. Kalau satu minggu sekali
itu lebih cepat terdeteksi. Misalnya ada masalah langsung bisa diselesaikan di forum itu. Nah harapannya dulu. Yang pertama itu untuk evaluasi kegiatan yang lalu, yang kedua untuk perencanaan kegiatan di minggu depan. Jadi isinya di sini nggak ada guru, nggak ada karyawan yang mengatakan saya tidak tahu kegiatan sekolah. Tidak, itu apa namanya, hukumnya haram ya. Tidak boleh. Semuanya harus tahu dari lini bawah sampai lini atas. Oh besok minggu depan ada kegiatan ini, kemarin ada kegiatan ini, semuanya harus tahu. Ketika ada orang tanya, kalian harus tahu. Nah di situ, nah mungkin ketika ada kasus-kasus di 5TK atau biasanya muncul di rapat itu disampaikan. Nah ketika itu langsung kita tindak lanjuti di hari berikutnya, kita kasih buat kesepakatan kapan kita mau ketemu gitu ya, menyelesaikan. Nah biasanya terus muncul permasalahan ketika rapat itu. Itu karena tujuannya adalah untuk evaluasi dan juga untuk informasi perencanaan kegiatan di minggu depan. Dan penyamaan persepsi sih. Ya, itu satu sekolah ini. Satu sekolahnya berapa Kak gurunya semuanya dan stafnya? Guru dan staf ada 27 personil ya, mungkin. Yang setiap hari masuk. Iya, setiap hari masuk. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Alhamdulillah ada. Kebetulan bidang-bidang yang di sini kalau menurut saya itu kok diampu oleh orang-orang yang memang pas ya, the right man on the right place ya. Jadi memang saya di kurikulum itu memang guru-guru yang di tempat itu memang kompetensi di bidang kurikulum bagus. Kesiswaan itu juga memang dia fokus di kesiswaan ya, detail sampai misalnya mau ngirim FLSN nih, FLSN ya, ya itu si FLS2N tuh yang seni tuh. Itu kan misalnya suppose saya bakat nari ini. Nah itu sampai detail sampai situ. Ya. Terus apa namanya yang gambar bercerita siapa, udah si ini ya, sampai situ. Tuh, teman-teman. Saya kira sudah pas untuk penempatan mereka, sehingga ini memudahkan ketika ada permasalahan-permasalahan. Dan apa itu semangatnya tuh luar biasa. Mereka mau turun ke bawah memvisi gitu ya. Jadi kan sebelum kepala staf ya guru kelas sama kesiswaan ini, karena kita turun ke permasalahan kesiswaan ya, itu baru nanti ke kepala sekolah. Mumpuni ya Pak ya. Bilang Yang setelah bisa yang terhandle mumpuni. ya, staffnya terhandle apa bisa mumpuni. Jumlah muridnya saat ini 325. Pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Iya. Yang pertama adalah itu tadi sudah saya sampaikan, setiap kita mengambil langkah apalagi membuat keputusan itu harus lebih hati-hati ya, jangan sampai salah mengambil keputusan ya, itu kan resiko ya, resiko tinggi. Oleh karena itu kalau bagi saya yang pertama adalah kembali kepada aturan yang berlaku, selalu konsultasi ya, kepada pengawas, kepada dinas. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dan komunikasi tadi, itu harus selalu ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak pelajaran yang saya ambil hari ini. Jadi memang untuk mengambil keputusan harus kalau menurut Bapak ada rule based thinkingnya dan dinas juga yang terkait juga harus dilibatkan, kemudian kolaborasi. Matur nuwun sangat atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Matur nuwun. Demikian wawancara yang saya lakukan hari ini dengan Bapak Dr. Andreas Agus. Demikian wawancara yang saya lakukan hari ini dengan Dr. Agus Tikno, MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Putra 1.
kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Sama